Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifalukum anak semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita ini untuk kebaikan dan memperbanyak amal kebaikan, pahala yang akan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi PAI, yaitu pada pelajaran kedua materi silaturahmi dan ukhuwah. Silahkan kepada anak semuanya untuk membuka bukunya, ya. Silahkan buka bukunya. Kita akan bahas materi ini. Silaturahmi dan ukhuwah. Silaturahmi adalah menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat agar terus terjalin. Menjaga silaturahmi dilakukan dengan berbuat baik kepada keluarga dan kerabat, termasuk dengan memperhatikan keadaan mereka sekalipun mereka bersikap tidak baik kepada kita. Jadi menjaga silaturahmi itu adalah sesuatu yang wajib. Meskipun mereka memusuhi kita, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menjaga silaturahmi tersebut. Nah, silaturahmi adalah salah satu kewajiban yang sangat ditekankan di dalam Islam. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, ya, seorang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini bahkan ada ancaman, ya. Ancaman ketika memutus silaturahmi, yaitu ancamannya apa? Tidak akan masuk surga. Maka kita harus berusaha menjaga silaturahmi, apalagi mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ya, sangat dekat dengan kita, adik, kakak, keluarga, paman, bibi dan sebagainya. Ya, mereka adalah orang-orang yang harus kita jaga, ya, meskipun mungkin mereka menyakiti kita, kemudian tidak bersikap baik pada kita, tapi kita tetap berusaha menjaga hubungan ini, ya, hubungan silaturahmi ini, ya, karena ini adalah perintah agama kita, ya. Bahkan diancam ketika kita mutus silaturahmi, maka ancamannya adalah neraka. Baik anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang B, ya, ukhuwah imaniyah. Apa itu ukhuwah imaniyah? Ukhuwah imaniyah artinya persaudaraan yang dijalin atas dasar keimanan. Jadi persaudaraan, ya, persaudaraan yang kita jalin atas dasar keimanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al Muslimu akhul Muslim." Orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam lainnya. Ya, jadi seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya seorang Muslim itu seperti bangunan yang kokoh, ya, saling menguatkan. Dalam agama Islam, persaudaraan sesama Muslim tidak didasari oleh adat, suku, bahasa, dan ras. Jadi persaudaraan seorang Muslim itu tidak atau bukan didasari hanya sekedar karena satu suku, kemudian karena satu bahasa, ya, atau satu adat, ras, ya. Namun dasar
Ya, persaudaraan sama muslim adalah satu ikatan keimanan, ya, imanan. Meskipun kita dibatasi oleh lautan, ya, dibatasi oleh eh, gurun Sahara, ya. Namun ketika mereka masih beriman kepada Allah, mereka adalah saudara kita. Ya. Setiap orang, ya, yang bersyahadat, ya, kaya atau miskin, berkulit putih ataupun hitam, semuanya adalah muslim dan bersaudara. Jadi ketika mereka itu adalah seorang muslim, maka mereka saudara kita karena dasar kita adalah keimanan dan ketakwaan. Ya. Dan persaudaraan kita adalah landasannya adalah iman dan takwa. Yang mana itu akan melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Rasulullah juga menjelaskan bahwa kaum muslimin itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Mereka juga seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh lainnya juga akan merasakan sakit. Bagaimana ketika seseorang sakit gigi, maka seluruh tubuhnya pun merasakan sakit, demam, ya, air mata menangis, ya, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa, satu tubuh itu saling merasakan. Meskipun yang sakit satu anggota tubuh, tapi seluruh anggota tubuh pun merasakan. Itu adalah ibarat seorang muslim. Ya, seorang muslim, mereka adalah persaudaraan, mereka adalah seperti satu tubuh. Kemudian selanjutnya, silaturahmi dan ukhuwah harus selalu dijaga dengan cara. Nah, jadi sini bagaimana cara menjaga silaturahmi dan ukhuwah? Ya, silaturahmi dan ukhuwah itu bagaimana cara menjaganya? Yang pertama adalah mencintai atas dasar iman. Jadi mencintai sesama muslim itu ada dasar iman, ya. Mencintai saudara kita ada dasar keimanan, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, warajulani tahabbani, ya, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaroko alaih, ya. Warajulani tahaba fillahi fajtama'a ala dzalika waftaroko alaih. Dan yang mendapat naungannya ialah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karenanya. Ini adalah seorang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana banyak orang tidak mendapatkan naungannya, ya, mendapatkan naungan, ya, adalah diantaranya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karenanya, maka mereka adalah seseorang yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menunaikan hak-hak sama muslim. Jadi untuk menjaga silaturahmi dan ukhuwah itu adalah dengan cara kita menunaikan hak-hak saudara kita, hak-hak sama muslim. Nah, seperti contoh di sini mengucapkan salam jika bertemu dengannya, ya. Ucapkan salam sehingga apa? Menimbulkan rasa kepersaudaraan, ya. Ucapkan salam karena salam itu untuk sama muslim, ya. Tidak boleh kita mengucapkan salam kepada non muslim. Maka ini kita sebuah ucapan, sebuah doa yang kita berikan kepada sesama muslim, sehingga apa? Akan memperkuat, ya, memperkuat ukhuwah imaniyah kita. Kemudian kedua, menghadiri undangannya. Ketika kita diundang, datang. Selama di dalam undangan tersebut tidak ada kemungkaran. Ya, ketika diundang untuk hal yang mungkar, ya jangan, ya, jangan. Kenapa? Karena kita lebih mendahulukan Allah daripada manusia, ya. Kemungkaran itu adalah dilarang oleh Allah. Maka kita ketika diundang untuk hal kemungkaran, kita jangan datang, ya, dengan tetap menyampaikan dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat yang baik padanya. Ketika ada saudara kita yang terjerumus dalam kemungkaran, perbuatan buruk, kita nasihati sebagai wujud bentuk rasa kita, rasa persaudaraan kita, ya, bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Ya, jangan sampai saudara kita itu terjerumus dalam kemungkaran, bahkan terjerumus dalam neraka.
Kemudian mendoakannya jika ia bersin. Ketika doa jika dalam keadaan bersin kita doakan ya. Kemudian menjenguknya jika ia sakit ya. Ketika sakit kita jenguk. Itu ya, kita jenguk ya. Itu sebagai wujud bentuk cara kita menjaga ukhuwah kita. Kemudian mengantarkan jenazahnya jika ia wafat. Sampai ketika dia meninggal kita antarkan jenazahnya. Itulah bagaimana bentuk persaudaraan seorang mukmin ya, seorang muslim dengan yang lain ya, antara seorang muslim dengan muslim lainnya, sampai ketika hidupmu, sampai ketika pas meninggal diantarkan jenazahnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, membantu meringankan kesulitan sang muslim. Ketika ada saudara kita, teman kita yang mengalami kesulitan, dibantu ya, bantu. Dan itu tidak merugikan kita. Kenapa? Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan ya. Jadi jangan sampai kita merasa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu berarti merugikan kita. Tidak, selama itu niatkan karena Allah, itu akan mendapat pahala. Bahkan Allah akan menggantikan lebih daripada itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan beban penderitaannya pada hari kiamat. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya yang keempat, saling berkirim hadiah atau makanan ya. Saling berikan hadiah dan memberikan makanan. Ya. Hadiah ini tidak harus besar. Namun jangan sampai hadiah ini menjadi beban ya. Jangan sampai ketika kita memberikan hadiah kemudian minta berharap untuk hadiah itu tadi nanti diganti oleh orang tersebut untuk diberikan pada kita ya. Jangan sampai menjadi hal seperti ini ya, karena ini akhirnya niat kita bukan karena Allah, tapi niatnya adalah supaya hadiah itu nanti bisa kembali lagi ke kita ya. Jangan sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, tahabu, hendaklah kalian saling beri hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ketika kita memberikan hadiah kepada teman kita, niatkan karena Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada kita ya. Meskipun dia tidak memberikan kemudian dia tidak memberikan hadiah pada kita, ya kita jangan sakit hati ya. Kenapa? Karena niat kita bukan untuk supaya hadiah itu dibalikan pada kita. Jangan sampai kita berharap bahwasanya kita memberikan sesuatu pada orang lain, kita berharap orang lain itu akan membalas kepada kita ya. Tapi akan membalas adalah Allah. Jadi kita yakin bahwa Allah akan balas. Belum bisa jadi Allah akan membalasnya itu bukan lewat orang tersebut yang kita berikan hadiah, bisa jadi lewat orang lain dan sebagainya. Jadi ketika kita memberikan suatu hadiah, jangan berharap untuk bisa kembali berharap untuk supaya orang tersebut yang kita beri hadiah nanti membalasnya ya. Tapi niatkan karena Allah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Idza tabahta marokotan faaksir ma'aha wa ta'ahad khironaka." Jika engkau memasak makanan berkuah, maka perbanyaklah airnya dan berbagilah dengan tetanggamu. Ya, ini jadi ini adalah bentuk bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kepada para sahabat Nabi untuk supaya berbagi dengan tetangganya. Meskipun kita meskipun hanya memasak dagingnya sedikit dengan diperbanyak kuahnya ya, kemudian kita bagikan biar dia merasakan juga bagaimana kita memasak ya. Nah, itu. Kemudian anak semuanya, yang kelima, saling mengunjungi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, zur giban tazdad hubban." Hai Abu Hurairah, kunjungilah saudaramu tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang, niscaya hal itu akan menambah kecintaan. Nah, anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan pernah ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Maka Allah mengutus malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Tatkala malaikat itu menjumpainya, ia bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?" "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini," jawabnya. "Apakah kamu mengunjunginya karena ingin mendapatkan kenikmatan duniawi
Tanya malaikat itu lagi. Tidak, melainkan semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Balas laki-laki itu. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk menyampaikan bahwa Dia mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Masya Allah ya. Ketika kita mengunjungi saudara kita karena Allah, karena mencintai saudara kita sebagai seorang mukmin, maka Allah pun akan mencintai kita. Ya, ini maka eh, dengan kita saling mengunjungi dan kita saling mendoakan, insya Allah menjadikan Allah semakin cinta pada kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat merusak silaturahmi. Nah ini apa saja yang merusak silaturahmi dan ukhuwah itu ya. Jadi silaturahmi kita, ukhuwah kita bisa rusak kalau ada hal-hal berikut ini. Yang ini berbahaya kalau ini bersemayam di dalam hati kita. Karena apa? Akan merusak hubungan kekeluargaan kita, hubungan silaturahmi kita, hubungan ukhuwah kita. Ya. Yang pertama, membuka aib sama muslim. Nih, kita harus hati-hati ketika ada saudara kita yang salah, ada saudara kita yang punya aib. Ya, jangan kita buka aib tersebut. Kita jaga, ya, kita jaga. Sehingga apa? Jangan sampai jangan sampai kita membuka aib-aib saudara kita. Kenapa? Karena Allah jadi akan membuka aib kita juga. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Ya. Hamba yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, niscaya aibnya akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, mengolok-olok dan mencela. Kita tidak boleh menjadikan seseorang sebagai bahan tertawaan. Meskipun hal itu sekadar candaan semata, begitu pula tidak boleh mencela seorang karena kesalahan atau kekurangan yang dimilikinya. Yang ketiga, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Ya, bukan dengan sebutan yang tidak pantas. Ini juga ya. Jadi memanggil dengan sebutan yang tidak pantas ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik dan ini bisa merusak hubungan silaturahmi. Ya, seperti memanggil seorang dengan ciri warna kulit ya. Ya, seperti hitam ya. Apalagi cacat dalam masalah agama seperti fasik, kafir. Nah, ini tidak diperbolehkan karena itu akan merusak silaturahmi dan ukhuwah. Kemudian keempat, berprasangka buruk. Nah, ini juga nggak dibolehkan, tidak dibolehkan kita berprasangka buruk dengan saudara kita. Ya, adalah kita senantiasa berhusnuzon ya. Ketika teman kita, saudara kita yang salah, kita ingatkan ya. Jadi bukan dengan cara kita ghibahin, kita jelek-jelekan di belakang. Kemudian kelima, ghibah yaitu membicarakan aib, kekurangan atau cacat sama muslim sementara dia tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain nih ya. Jadi membicarakan kejelekan orang lain itu juga akan merusak hubungan silaturahmi dan ukhuwah ya. Yang keenam, namimah. Namimah sering disebut dengan mengadu domba, yaitu usaha untuk membangkitkan permusuhan di antara sama. Namimah dapat berupa menghasut atau menyebarluaskan suatu pembicaraan dengan mengubah maksudnya atau membumbuinya dengan kedustaan. Jadi itu beberapa hal ya dan masih banyak lagi ya hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan ya, merusak hubungan silaturahmi dan ukhuwah. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan penyakit-penyakit ini ya. Dan kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga hubungan silaturahmi ya, menjaga ukhuwah ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang baik yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat buat semuanya dan Bapak cukupkan ya sampai sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.